Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans. Seperti biasa, gua akan melanjutkan video gua sebelumnya tentang kelanjutan Isekai wa Smartphone. Karena ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum nonton bisa tonton terlebih dahulu. Link ada di deskripsi atau kalian bisa aja langsung cek di channel gua. Oke, cukup untuk pembukaannya. Sekarang mari kita langsung aja ke inti videonya. Oke, let's go. Setelah kembalinya Toya, Kaisar Regulus, Raja Belfast dan para kesatria mereka ke Brunhild, Toya, Kaisar Regulus dan Raja Belfast langsung memanggil para pimpinan aliansi lainnya dan mengadakan rapat dadakan. Tentu yang dibahas di sini adalah masalah Rodomia kemarin, sekaligus untuk membahas rencana melawan monster kristal di Rodomia nanti. Tapi sebelum itu mula-mula Toya itu bertanya ke Raja Ristia atau kakaknya Hilda, apakah kesatria mereka sudah menguasai frame unit yang Toya berikan. Karena posisi mereka ini adalah member baru dan baru mendapatkan frame unit dari Toya untuk latihan. Jadi wajar bagi Toya untuk bertanya seperti ini untuk memastikan. Untungnya Raja Ristia menjawab kalau para kesatria terpilih mereka itu sudah bisa mengendalikan frame unit cukup baik. Jadi walaupun mereka belum berlatih menggunakan frame gear secara langsung, setidaknya mereka itu bisa mengendalikan frame gear nanti dengan bermodalkan dari latihan menggunakan frame unit ini. Dengan begini, ke-8 negara aliansi sudah siap untuk berhadapan dengan monster kristal nanti. Tapi sayangnya untuk persenjataan atau frame gear di peperangan nanti itu tidak akan ada lagi frame gear tipe baru selain punyanya LC dalam waktu dekat. Jadi frame gear LC nanti adalah kunci atau kekuatan terbesar aliansi. Walaupun begitu, saya tetap yakin kalau mereka pasti bisa melalui ini menggunakan rencana yang sama seperti sebelumnya yang Toya pakai saat mengatasi invasi monster kristal di Euron. Dengan menaruh pasukan-pasukan aliansi di tempat-tempat terpisah untuk membagi jumlah monster kristal. Frame gear yang akan Toya berikan nanti ke setiap negara adalah 20 unit frame gear tipe lama, yaitu 2 frame gear Knight Baron dan 18 Cavalier. Sedangkan untuk Brunhild sendiri, Brunhild akan mengerahkan 60 frame gear termasuk frame gear tipe baru punyanya LC. Dan untuk Toya, seperti sebelumnya, Toya akan solo tanpa frame gear melawan monster kristal yang bisa terbang. Jadi total frame gear yang akan dikerahkan nanti ada 200 unit frame gear, termasuk frame gear tipe baru milik LC. Jika dibandingkan dengan kasusnya di Euron waktu itu, jumlah frame gear yang dikerahkan sekarang ini cuma selisih 10 unit aja. Walaupun begitu, Toya itu yakin ini tuh masih oke saja. Toya meminta ke setiap pimpinan negara untuk segera memilih pilot terbaik mereka. Sekarang yang jadi pertanyaan di benaknya Toya itu adalah seperti apa monster kristal kelas atas yang akan datang nanti. Kemungkinan terburuknya adalah monster kristal yang bisa terbang. Jika iya, maka rencana ini akan sia-sia saja, akan berantakan. Sebab frame gear itu, khususnya tipe lama, itu tidak didesain untuk melawan musuh yang bisa terbang. Jadi kita berdoa kalau kemungkinan terburuk itu tidak akan terjadi nanti. Setelah mendengar informasi kalau monster kristal akan menginflasi lagi di negara Federasi Rodomia, Raja Binatang Mismith mulai merasa cemas di sini akan nasib negaranya di masa depan. Dia takut selanjutnya yang akan didatangi monster kristal adalah negaranya dia. Tidak hanya Raja Binatang Mismith saja, tapi Raja Rifurizu dan Kaisar Regulus juga ikut cemas. Raja Rifurizu sampai bertanya ke Toya apakah Toya itu punya cara untuk memprediksi kemunculan monster kristal supaya kedepannya itu mereka itu bisa mengantisipasinya seperti sekarang. Tapi ya sayangnya Toya nggak punya caranya. Lalu dilanjutkan dengan Kaisar Regulus yang juga ikut nanya ke Toya soal N. Tentang apakah N itu akan tetap bekerja sama memberikan informasi tentang monster kristal ke depannya. Menjawab pertanyaan Kaisar Regulus, dikarenakan N ini adalah orangnya sangat misterius, Toya pun jadi bingung mau jawabnya gimana. Toya cuma bisa mengatakan ke Kaisar kalau N itu tidak sepenuhnya memihak aliansi, jadi nggak usah terlalu berharap lah. Kaisar Regulus yang mendengar ini pun sangat menyayangkannya. Melihat kecemasan para pimpinan lainnya, Toya pun berpikir untuk mencari sebuah artefak yang bisa mendeteksi monster kristal untuk memecahkan masalah ini. Lalu kemudian Raja Belfast pun bertanya perihal respon Federasi Rodomia. Apakah mereka sudah menerima saran dari Toya dan memberikan izin untuk Toya membantu atau sebaliknya. Sayangnya Toya masih belum mendapatkan respon dari mereka. Jadi Toya itu juga nggak tahu. Akan tapi Toya bilang kalau Toya sudah berhasil mendapatkan izin sementara dari Gubernur Provinsi Dataran Tinggi ke semua pimpinan. Jadi kemungkinan terburuknya jika Toya dan aliansi masuk Federasi Rodomia, kecuali di Provinsi Dataran Tinggi, maka itu akan dianggap sebagai agresi militer. Ya pada akhirnya semua ini bergantung pada pimpinan-pimpinan di sana. Percaya atau tidak sama Toya.
Setelah itu rapat pun berakhir sehabis berbincang-bincang mengenai Federasi Romea. Setelah rapat selesai, Toya langsung memanggil N yang ada di Silver Moon saat ini untuk mengembalikan Dragonnya yang sudah di-upgrade. Sekarang Dragon N ini sudah tidak perlu lagi diisi bahan bakarnya. Toya juga sudah memprogramnya agar tidak ada yang bisa mengendalikannya selain N, dan memasangkannya peralatan komunikasi supaya Toya bisa kapan saja menghubungi N melalui alat komunikasi itu yang sudah dipasang, ataupun sebaliknya. Kecuali letaknya N itu sangat jauh dari Toya. Untuk warnanya, di sini Toya itu mengubahnya dari warna merah cerah menjadi memiliki dua warna yang berbeda yang monoton. Alasannya cukup simpel, karena frame gear punya LC direncanakan akan memiliki warna merah cerah yang sama juga. Jadi supaya tidak memiliki warna yang sama, Toya mengorbankan warna merah milik Dragonnya N. Lalu karena mumpung N itu belum pergi, Toya mencoba meminta ke N kaca yang berisikan suara palsu Raja Monster Crystal miliknya yang pernah N berikan sebelumnya. For info bagi yang lupa aja, ini itu berfungsi untuk memancing Monster Crystal. Di dalamnya itu terdapat suara palsu dari raja mereka. Lebih jelasnya kalian bisa cek aja lah di video gua yang ini. Tapi sayangnya N itu tidak bisa memberikannya karena jumlahnya yang terbatas. Ya apa boleh buat, Toya pun menyerah meminta kaca itu. Setelah itu Toya nanya lagi ke N bagaimana dia itu bisa mendeteksi kemunculan Monster Crystal. N pun menjawab kalau sebenarnya dia itu menemukannya secara kebetulan. Kemudian N pun menjelaskan bagaimana dia itu bisa menemukannya. Pertama, dia itu memiliki kekuatan untuk mendeteksi distorsi ruang antar dunia. Dengan kemampuannya itu, dia bisa menghitung berapa hari lagi ruang yang terdistorsi itu akan hancur. Lalu N juga bisa mendengar suara gemaan khas milik Monster Crystal yang suaranya itu tidak bisa didengar oleh orang normal. Tapi suara gemaan itu bisa menembus antar ruang sampai bisa terdengar ke dunia baru. Dan Monster Crystal itu memiliki kebiasaan memancarkan suara itu untuk memberitahukan kawan-kawan mereka sebelum mereka itu memasuki sebuah ruang. Suara itu juga dapat membuat N itu bisa mengetahui jumlah dan tipe mereka sampai batas tertentu. Jadi dengan kedua kemampuannya itu, N itu secara tidak sengaja menemukan sebuah distorsi ruang di Federasi Romea yang memancarkan suara gemaan Monster Crystal. Lalu dia menghitung hari ruang itu akan hancur dan menebak tipe Monster Crystal yang akan datang. Dan hasilnya seperti yang sudah N katakan ke Toya. Ataupun auto terkejut ya. Terutama dengan kemampuan N yang bisa mendeteksi distorsi ruang dan dapat mendengarkan suara yang tidak bisa didengar manusia. Toya berpikir keras bagaimana N itu bisa melakukan kedua hal itu. Dan bertanya-tanya siapakah sebenarnya N di dalam hatinya. Saat Toya berpikir itu, N dengan cepat memasuki Dragonnya. Kemudian dia berpamitan dengan Toya dan berjanji akan membantu Toya lagi melawan invasi Monster Crystal di Federasi Romea nanti. Setelah itu dia pun pergi dan menghilang dengan cepat menggunakan Dragonnya. Setelah N pergi, Toya pun berpikir bagaimana caranya untuk melawan Monster Crystal kelas atas nanti yang akan muncul. Terutama cara untuk menahan kekuatan mereka, seperti sinar laser yang punya buaya waktu itu, yang bisa menghancurkan satu kota hanya dalam sekali serang saja. Walaupun Toya itu punya sihir absorb dan sihir seal, tapi jarak dari kedua sihir itu terlalu sempit untuk menahan laser itu. Dan bahkan Toya itu nggak tahu apakah kedua sihir itu mampu menahan kekuatan yang sangat luar biasa itu. Jadi demi mendapatkan cara untuk menahan serangan kuat milik Monster Crystal kelas atas, Toya pun sekarang pergi menuju ke perpustakaan Babylon untuk mencari sihir non atribut yang bisa mengatasi masalah ini. Di perpustakaan Toya ditemani oleh Fam yang asik membaca buku sendiri. Sikatnya Toya pun menemukan buku kuno tebal yang berisikan sihir non atribut di perpustakaan Babylon. Toya membolak-balik halaman di buku itu mencari sihir yang berguna. Toya menghabisi waktu hingga setengah hari dan akhirnya menemukan beberapa sihir berguna. Toya berharap dengan sihir-sihir yang Toya dapatkan ini, Toya bisa menghadapi kekuatan Monster Crystal kelas atas nanti. Setelah berhasil mendapatkan beberapa sihir berguna di perpustakaan, Toya lalu pergi ke bengkel untuk mengamati pekerjaan Monica dan Rosetta membuat frame gear tipe baru miliknya LC. Sampainya di bengkel, Toya dapat melihat ada banyak robot mini yang berkerumun dan berlarian ke sana kemari. Saat Toya mengintip ke garasi, Toya dapat melihat sebuah kerangka frame gear yang dalam keadaan sedang diangkat oleh Derek dan tangan kanannya itu dilepas. Selain itu, di sana Toya itu juga dapat melihat Monica dan Rosetta yang kelihatannya itu sedang mencemaskan sesuatu. Melihat itu Toya pun langsung nyamperin mereka dan menanyakan apa yang mereka sedang cemaskan. Kemudian keduanya pun mulai curhat ke Toya. Dan ternyata mereka itu sedang galau memikirkan senjata untuk frame gearnya LC. Mereka merasa kalau cuman pakai tangan kosong aja itu masih sangat membosankan atau kurang greget atau kurang damage. Terlebih lagi kalau cuman duel dengan tangan kosong melawan Monster Crystal,
itu akan memakan banyak waktu dan kurang efisien atau ribet. Kayak harus menggunakan 2 gerakan terlebih dahulu untuk menghancurkan monster kristal. Dari pertama dia itu harus menghancurkan tubuhnya dulu, habis itu baru menghancurkan core-nya. Jadi kayak ribet aja. Berbeda jika menggunakan pedang atau tombak atau senjata jarak jauh lainnya, yang lebih efisien dan damage-nya itu lebih besar. Dan kemungkinan 1 kali tebasan aja itu bisa berhasil menghancurkan monster kristal. Jadi agar lebih memaksimalkannya lagi kemampuan Flame Gear-nya LC, Monica dan Rosetta berencana untuk memasangkan senjata di Flame Gear-nya LC. Tapi mereka bingung senjata seperti apa yang cocok untuk Flame Gear-nya LC. Mendengar curhatan mereka itu, Toya pun jadi paham dengan permasalahan mereka sekarang. Lalu sambil melakukan gerakan meninju di udara, Rosetta pun bergumam kalau mereka mungkin bisa membuat tangan Flame Gear-nya LC itu bisa menembakkan sesuatu setelah meninju. Kemudian Monica pun meresponnya dengan memberikan usulan untuk menambahkan sebuah tombak kecil di tangan Flame Gear-nya LC. Tapi Rosetta meragukan usulan Monica itu karena menurutnya itu bisa mengganggu pergerakan tangan Flame Gear-nya LC saat meninju. Akan lebih bagus menurut Rosetta itu jika memang mau memakai ide itu, tombaknya itu bisa disembunyikan terlebih dahulu di tangannya dan akan keluar lagi saat menyerang gitu. Mendengar perkataan Rosetta tadi, Toya pun tiba-tiba teringat akan satu benda yang memenuhi deskripsi tadi di dunia lamanya. Toya langsung mencari informasi benda itu di internet dan kemudian memproyeksikannya di udara untuk menunjukkannya ke Monica dan Rosetta. Benda itu adalah pil bunker. Rosetta pun menanyakan senjata apa itu dan Toya pun menjelaskan ke Monica dan Rosetta kalau itu senjata adalah senjata untuk menghancurkan lawan dengan menembakkan tombak dengan kecepatan tinggi. Toya memberikan usulan ke mereka berdua untuk menggunakan pil bunker ini sebagai senjatanya Flame Gear LC. Jadi cara kerjanya nanti, setelah LC itu meninju dan menghancurkan tubuh monster kristal, LC bisa langsung mengaktifkan senjatanya itu dari tangannya untuk menghancurkan core-nya. Jadi kayak sekali gerakan aja. Rosetta di sini tidak keberatan dengan usulan Toya dan malah setuju. Walaupun mungkin buatnya agak susah dan mereka juga tidak memiliki bubuk musiu untuk menembakkan pil bunkernya, tapi Rosetta bisa mengakalinya dengan menggunakan sihir. Ditambah lagi jika membuatnya itu menggunakan material monster kristal di tombaknya, maka Rosetta sangat yakin daya hancurnya akan sangat dahsyat. Sedangkan untuk Monica, dia itu terkagum dengan pil bunker yang Toya temukan dan dia pun bertanya ke Toya dari mana Toya mendapatkan ide itu. Dengan sedikit panik, Toya pun menyuruh Monica untuk tidak memikirkannya. Mendengar jawaban Toya itu, Monica pun merasa sedikit curiga dengan Toya. Tapi dia memutuskan untuk diam saja. Di sini kondisi Toya itu masih belum memberitahukan kepada siapapun tentang asal-usulnya. Kalau Toya itu adalah seorang dari dunia lain. Mungkin memang Ratu Paus dan Phyllis itu tahu tentang dewa dunia. Tapi cuma mereka berdua aja yang tahu. Lainnya itu seperti ceweknya Toya, robot-robotnya dan sebagainya. Itu nggak tahu tentang dewa dunia kek atau Toya dari dunia lain kek dan sebagainya. Alasan Toya tidak memberitahukannya karena Toya itu takut mereka itu nggak percaya sama Toya. Tapi karena pertanyaan Monica tadi, Toya pun saat ini berpikir mungkin sudah waktunya untuk memberitahukan kepada yang lainnya tentang identitasnya yang asli. Pada cewek-ceweknya, robot-robotnya dan beberapa orang lainnya. Toya pun berencana untuk mengumpulkan mereka dan menjelaskannya nanti. Setelah itu Monica pun menyuruh para robot-robot mini di sana untuk segera membuat pil bunker. Sehingga singkat cerita akhirnya Flame Gear milik LC pun telah selesai dibuat. Toya pun memberikan Flame Gear LC itu nama berdasarkan referensi dari nama Valkyrie. Nama itu adalah Gerhilde. Dan sayang sekali untuk video kali ini gue akhiri terlebih dahulu. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jika ada salah kata bisa dibenarkan aja di kolom komentar seperti biasa. Lalu jangan lupa subnya. Oke, see you next video and sayonara. Adios. Bye. Bye. Hasta la vista, everybody.